dengan reporter Dik Revolino dan juru kamera Daniel Bahri. Dik Revolino, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Solina dan juga Aldo serta pemirsa. Memang sebelumnya PT ASDP Cabang Bangka memprediksi bahwa puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat akan terjadi pada hari ini atau 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Namun tentu saja pemandangan yang berbeda terjadi pada tahun ini bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu, di mana sudah tidak lagi terjadi antrean di luar area Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat. Memang pihak ASDP selaku pengelola pelabuhan dan juga pihak-pihak terkait lainnya begitu sudah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk dapat mengurai penumpukan kendaraan para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat ini. Walaupun secara angka begitu diakui oleh pihak SDP memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada sampai dengan pukul 14 tadi kami mendapatkan data dari pihak SDP bahwa penumpang yang sudah diangkut adalah mencapai hampir 2.000 orang, dan ini diprediksi masih akan terus bertambah sampai dengan esok hari, di mana cuti bersama yang diberlakukan oleh pemerintah sudah dimulai pada hari ini, dan juga terlihat dari sore kemarin hingga malam hari terjadi kepadatan kendaraan para calon pemudik yang mengantri di beberapa kantong parkir yang tersedia di area Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat. Untuk jumlah trip sendiri, pihak ASDP selaku pengelola pelabuhan dan juga sudah berkoordinasi dengan regulator dan juga operator di pelabuhan telah menetapkan bahwa jumlah trip yang diberlakukan pada arus mudik pada tahun 2023 ini yaitu sebanyak 14 trip, dan itu kemungkinan bisa bertambah dan dioptimalkan melihat nanti sejauh mana kondisi para pemudik yang akan menyeberang di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat ini. Dan untuk mengetahui lalu seperti apa kemudian hal-hal yang perlu diantisipasi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Satuan Tugas Posko Pengamanan dan juga Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat yang juga Kapolsek Montok begitu, AKP Erlangga. Selamat sore Pak Erlangga. Selamat sore, terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, Pak Erlangga, memang diprediksi hari ini sudah terjadi puncak arus mudik begitu, dan walaupun saat ini sudah terkesan landai kondisi di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok, lalu seperti apa kemudian antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran arus mudik ini, Pak? Ya, informasi yang didatakan adalah benar. Yang pertama itu kami sampaikan bahwa memang ada peningkatan di tahun ini. Sudah kami konfirmasi dari pihak ASDP, dan kemudian tadi juga seperti yang kita tahu bersama, ada kunjungan untuk melihat situasi di sini seperti apa oleh PJU Forkopimda. Kemudian untuk antisipasi, kami di sini sebagai pos pelayanan, jadi kami dibagikan untuk menjadi sub satgas, salah satunya yaitu di sini disediakan pos pelayanan. Kami mengadakan patroli rutin pagi, siang, sore, dan terakhir malam. Yang pertama pagi itu kami laksanakan pada pukul 8 setelah kami serah terima dan apel pagi. Kemudian siang pada saat setelah istirahat pukul 13.00 sampai pukul 14.00. Dilanjut sore pukul 16.00. Ini sementara anggota dari pos pelayanan untuk mengecek dari buffering zone 2, buffering zone 1 untuk persamaan data. Dan yang terakhir setelah kami istirahat malam. Dan kami pun juga sedia selama 1 kali 24 jam kami bagikan menjadi 3 regu. Regu pertama, regu kedua, dan regu ketiga. Di 3 hari menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah ini, kemudian bagaimana pantauan dari pihak kepolisian yang bertugas di sini terkait dengan kelancaran baik itu keamanan maupun juga kelancaran lalu lintas di area Pelabuhan Tanjung Kalian ini? Sejauh ini karena dulu saya belum ada di sini, kami bandingkan data berdasarkan informasi yang ada, tahun ini lebih tertib. Nah, ini mungkin dikarenakan adanya loncatan para penumpang, baik dewasa maupun anak-anak, dialihkan rekayasa lalu lintas dan juga disediakan buffer zone 2 dan 1. Baik, terakhir Pak Erlangga, apa kemudian himbauan yang akan Anda berikan kepada calon pemudik untuk dapat melakukan penyeberangan dari Tanjung Kalian ke Sumatera, Pak? Himbauan kepada masyarakat, jaga kesehatan itu yang pertama, karena jika kesehatan sudah tidak
full atau tidak fit, itu akan merusak psikologi dan mental. Kemudian karena udaranya sementara ini panas, bisa tahan-tahan emosi. Karena sementara ini kan kita masih beribadah puasa, banyak-banyak yang muslim terutama banyak-banyak istighfar. Baik, AKP Erlangga, terima kasih atas waktunya. Dan saudara, memang diakui juga oleh sejumlah pemudik, begitu memang pada tahun ini telah dilakukan penataan yang cukup baik oleh pihak pengelola pelabuhan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Dan hal ini juga diakui oleh para calon pemudik, sehingga pada tahun 2023 ini untuk alur antrian begitu yang diberlakukan di area Pelabuhan Tanjung Kalian Montok ini bisa lebih tertib. Dan juga ada dua hal penting kemudian yang dilakukan pembenahan oleh pihak pengelola pelabuhan. Yang pertama, dengan tersedianya buffer zone yang memang sudah disediakan untuk parkir sementara kendaraan para pemudik, juga bisa mengurai penumpukan di sejumlah kantong parkir, termasuk juga di area pada saat mereka akan masuk ke dermaga dan menyeberang dengan menggunakan moda angkutan laut. Selain itu juga penambahan jumlah trip ikut berpengaruh terhadap sudah mengurainya kepadatan para pemudik yang akan menggunakan jasa Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat. Demikian informasi dari Pelabuhan Tanjung Kalian Montok Bangka Barat, serunya mudik tahun 2023, mudik aman dan berkesan. Solina dan juga Aldo. Ya, baik Revo, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.